Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Era Fazira dengan NIM 259031495185. Asal LPTK Universitas Negeri Makassar dengan program studi Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini saya akan melakukan video pembelajaran di SMP Negeri 1 Balesang Tanjung dengan materi IPA Perubahan Fisika dan Kimia di kelas 7 fase D. Sekian video perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, maka kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang Ibu absen ya. Ini. Aina. Hadir Bu. Alia. Hadir Bu. Yasmin. Hadir Bu. Oke, semua hadir ya. Berarti tidak ada yang ketinggalan materi hari ini. Nah, untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme kita, mari kita semua sama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Masih mau berdiri? Indonesia
padat, cair, dan gas. Wujud zat itu ada 3, padat, cair, dan gas. Untuk perubahan wujud zat itu yang seperti apa? Silakan Krisna dulu. Mencair dan membeku. Mencair dan membeku. Handini. Menguap dan mengembun. Menguap dan mengembun. Caca. Menyublim dan mengkristal. Menyublim dan mengkristal. Tolong tepuk tangannya untuk teman-teman. Masih mengingat materi sebelumnya. Nah sekarang ibu mau tanya, pernah lihat es yang mencair? Pernah, Bu. Es yang mencair masih jadi air? Masih, Bu. Jadi air. Kalau es yang mencair itu kalau dimasukkan ulang ke dalam kulkas, bisakah kebentuk seperti tadi? Betul? Bisa, Bu. Bisa? Bisa tidak? Tidak. Bisa. Bisa. Jadi es yang dicairkan ketika dimasukkan ulang ke dalam kulkas bisa kembali menjadi bentuk es. Sekarang pernah lihat nasi basi? Pernah, Bu. Nasi yang basi. Kenapa nasi itu bisa basi? Karena sudah terlalu lama didiamkan. Nah, kira-kira nasi yang basi samakah dengan nasi yang baru dimasak? Tidak. Beda. Nasi yang basi tidak sama lagi seperti nasi yang baru dimasak. Kira-kira nasi yang basi itu bisa kembali seperti nasi baru dimasak? Tidak. Nah, pertanyaan ibu tadi ada hubungannya dengan materi sebelumnya dan juga materi hari ini. Apa hubungannya dengan materi sebelumnya? Jadi es yang mencair dan juga nasi yang basi itu merupakan salah satu contoh dari perubahan wujud zat. Sedangkan untuk hubungannya dengan materi hari ini yaitu, es yang mencair tadi bisa kembali ke bentuk awalnya, sedangkan nasi yang basi itu sudah tidak bisa. Nah, itu dipengaruhi karena ada suatu perubahan. Perubahan apa itu? Yaitu perubahan fisika dan kimia. Nah, perubahan fisika dan kimia adalah materi kita pada hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai dari materi ini. Apa saja itu? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi perbedaan perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan contoh-contoh perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melakukan percobaan sederhana untuk mengamati perubahan fisika dan kimia. 4. Menyajikan hasil pengamatan dan menyimpulkan karakteristik perubahan fisika dan kimia. Nah, ibu ada video pembelajaran. Amati dan simak baik-baik video ini, pahami. Kalau ada bagian-bagian pentingnya silakan dicatat. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Misalnya nih, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Oke, berdasarkan video tadi, sudah diamati tadi? Sudah. Sekarang kira-kira seperti apa itu perubahan fisika dan kimia? Saya, Bu. Coba Ina. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Oke, betul sekali. Jadi perubahan fisika itu adalah suatu peristiwa yang tidak menghasilkan zat baru atau masih sama dengan bentuk masih sama dengan zat awalnya. Sedangkan perubahan kimia adalah suatu peristiwa yang menghasilkan zat baru. Berdasarkan video tadi ini, ada dikatakan perubahan suhu merupakan ciri dari perubahan kimia. Tetapi kenapa es yang mencair itu masih dikatakan sebagai perubahan fisika, sedangkan es yang mencair itu karena mengalami perubahan suhu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Coba hari ini. Walaupun terjadi perubahan suhu, tetap ada zat baru yang dihasilkan. Oke, betul sekali. Jadi jangan kita melihat dari perubahan suhu itu, tapi lihat kalau perubahan
dia sebagai perubahan kimia. Tapi kalau dari perubahan situ tidak ada hasil apa-apa atau masih sama dengan awalnya, berarti dia masih termasuk dalam perubahan fisika. Nah, sekarang perhatikan materi ibu ini. Nah, perubahan fisika adalah perubahan pada suatu zat yang hanya mempengaruhi bentuk, ukuran, atau wujudnya tanpa membentuk zat baru. Jadi yang berubah dari perubahan fisika itu hanya bentuk, ukuran, atau wujudnya. Seperti tadi kayu itu hanya yang berubah hanya bentuknya. Oke, sekarang ke perubahan kimia. Nah, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dengan sifat yang berbeda dari asalnya. Nah, ciri-ciri dari perubahan kimia yaitu yang pertama pasti terbentuknya zat baru. Perubahan sifat apa? Terus terjadinya perubahan warna. Jadi kalau ada suatu peristiwa dia menghasilkan warna yang berbeda dari sebelumnya, berarti dia disebut perubahan kimia. Berikutnya lagi timbul gas. Jadi kalau ada suatu peristiwa menimbulkan ada gas yang muncul, berarti itu juga dikategorikan sebagai perubahan kimia. Nah, tentu sulit dikembalikan ke bentuk semula. Oke, untuk membuktikan sendiri seperti apa itu perubahan fisika dan kimia, mari sama-sama kita melakukan praktikum atau percobaan sederhana dalam mengamati yang perubahan fisika dan kimia. Nah, untuk melakukan percobaan, ibu akan bentuk kalian dalam beberapa kelompok. Kelompoknya ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang itu kelompok 3. Nah, di dalam praktikum ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Jadi setelah praktikum ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi perubahan zat sebagai perubahan fisika atau perubahan kimia. Jadi ada 4 percobaan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, setiap melakukan satu percobaan, langsung tulis hasilnya di tabel hasil percobaan yang ada di sebelahnya. Nah, ini. Ketika semua tabel ini sudah terisi, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Setelah itu simpulkan hasil dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Percobaannya dimulai dari sekarang. Ya, kalau sudah diisi semua tabelnya, silakan jawab pertanyaannya. Oke, setelah percobaan ini semua kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan sini ya. Setiap kelompok untuk memaparkan diskusi itu perwakilan 3 orang saja yang hasil. Boleh? Boleh? Boleh. Oke, kita ke pemaparan hasil diskusi. Oke, kita mulai pemaparan diskusi dari kelompok 1 ke kelompok 2 terus ke kelompok 3. Silakan kelompok 1 sudah siap? Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Dari percobaan yang telah kami lakukan, kegiatan yang
disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Oke, dari hasil diskusi kelompok 1, apakah ada yang beda dari kelompok 1 dan 3? Tidak ada. Sama? Sama. Berarti kelompok 1 berhasil melakukan praktikum. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang mengalami perubahan fisika? Percobaan 1 dan 3 karena tidak menghasilkan zat baru. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang mengalami perubahan kimia? Jelaskan. Percobaan 2 dan 4 karena menghasilkan zat baru. Berdasarkan praktikum yang telah kalian lakukan, simpulkan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari sifat asalnya. Oke, berdasarkan hasil diskusi kelompok 2, apakah ada yang beda dari kelompok lain? Ada? Ada tidak? Oke, berarti kelompok 2 berhasil melakukan percobaan. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kalian kelompok 3 ingin memfisikan sisi kalus. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang mengalami perubahan fisika? Jelaskan. Kegiatan 1 dan 3. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang mengalami perubahan kimia? Jelaskan. Kegiatan 2 dan 4. Kesimpulan, perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Nah, dari pemaparan kelompok 3, adakah yang beda dari kelompok 1 dan 2? Ya, ada, Bu. Oke, berarti kelompok 3 berhasil melakukan praktikum. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, kita bahas hasil praktikum tadi. Apa yang kalian lakukan itu sudah benar, ya. Jadi, yang merupakan perubahan fisika itu terdapat pada percobaan 1 dan 3. Kenapa 1 dan 3? Karena pada percobaan 1 dan 3 itu tidak menghasilkan zat baru. Nah, percobaan 1 itu hanya mengalami perubahan ukuran dari yang kertas besar, ketika dipotong-potong dia menjadi lebih kecil. Sedangkan untuk percobaan 3, garam yang dilarutkan ke dalam air itu juga tidak ada zat baru yang dihasilkan. Nah, garam juga bisa kembali ke bentuk semulanya kalau terjadi penguapan. Oke, sekarang untuk perubahan kimia terjadi pada percobaan berapa semua? Percobaan 2 dan 4. Kenapa percobaan 2 dan 4 itu mengalami perubahan kimia? Karena percobaan 2 dia terjadi perubahan apa? Perubahan warna. Perubahan yang dari gula tadinya warna putih, ketika dipanaskan di atas lilin berubah menjadi warna coklat. Jadi ada zat baru yang dihasilkan dari kegiatan tadi sehingga gula tadi itu berubah warna. Kemudian untuk percobaan 4 juga mengalami perubahan kimia. Karena apa? Menghasilkan gas. Karena terdapat gas yang dihasilkan dari tercampurnya soda kue dan asam cuka. Ada zat baru yaitu gas yang dihasilkan sehingga balon tadi bisa mengembang. Oke, sekarang kayaknya ibu lihat kalian sudah loyo-loyo. Kita lakukan dulu ice breaking supaya kalian dari semangat. Semua berdiri sekali semangat.
Tidik dapat 1. Mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bisa identifikasi yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia? Sudah. Jawabannya apa? Kalau perubahan fisika ya? Tidak ada zat baru yang dihasilkan. Kalau perubahan kimia? Menghasilkan zat baru. Nah, tadi kalian sudah memberikan contoh-contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Selain yang ibu sebutkan tadi, ada yang bisa kasih satu contoh lagi perubahan fisika? Yang pertama kita bahas yang tadi apa? Kayu yang dipotong menjadi Kayu yang dipotong-potong menjadi kecil. Kimia? Nasi yang terlalu lama didiamkan. Nasi yang terlalu lama didiamkan sehingga jadi Basi. Oke. Nah, yang 3, melakukan percobaan sederhana untuk mengamati perubahan fisika dan kimia. Semua percobaan tadi berhasil atau tidak? Berhasil. Semua jawaban sama? Sama. Jawaban yang kalian hasilkan benar atau tidak? Benar. Berarti percobaan yang kita lakukan sudah benar dan berhasil. Yang keempat, menyajikan hasil pengamatan dan menyimpulkan karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, hasil pengamatan apa tadi? Dari pengamat percobaan 1, kertas yang dipotong menjadi kecil, termasuk ke dalam perubahan Fisika. termasuk ke dalam perubahan fisika karena yang berubah hanya Bentuknya. Oke. Yang percobaan kedua tentang apa tadi? Gula yang dipanaskan di atas lilin. Gula yang dipanaskan di atas lilin menjadi apa dia? Apa yang berubah? Warna. Kalau dia berubah warna, berarti termasuk ke dalam apa dia? Perubahan apa? Kimia. Kemudian ada percobaan ketiga tentang apa tadi? Gula yang tidak Garam yang dilarutkan ke dalam air. Garam yang dilarutkan ke dalam air merupakan contoh dari perubahan apa? fisika. Garam yang dilarutkan ke dalam air merupakan contoh dari perubahan fisika. Karena tidak ada zat baru yang dihasilkan. Garam juga bisa kembali ke bentuk awalnya ketika terjadi penguapan. Terus ada percobaan keempat tentang apa? Tentang air cuka yang dicampurkan dengan termasuk ke dalam perubahan apa dia? Kimia. Termasuk ke dalam perubahan kimia. Karena apa? Menghasilkan zat baru. Menghasilkan zat baru. Zat baru apa yang dihasilkan? Gas. Zat baru yang dihasilkan adalah gas. Oke, berarti semua berhasil melakukan percobaan. Sekarang berdasarkan percobaan tadi, berarti karakteristik dari perubahan fisika dan perubahan kimia itu apa? Karakteristik perubahan fisika itu dan kimia itu apa? Atau apa bedanya perubahan fisika dan kimia itu apa? Kalau fisika tidak dapat menghasilkan zat Kalau baru. fisika tidak dapat menghasilkan zat Baru. Terus Sedangkan kimia dapat menghasilkan zat baru. sedangkan kimia menghasilkan zat baru. Betul sekali Aina, tepuk tangan buat Aina. Nah, kulihat kalau lagi. Coba kita satu kali guys speaking supaya keluar dari sini semangat. Bisa lori. Berdiri lagi. Lebih cepat.
selanjutnya. Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.